atau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi pernah bilang kepada satu sosok yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi jalan, lalu Sayyidina Abdurrahman melihat, itu Rasulullah mau kemana ya? Lalu Rasul masuk ke sebuah kebun. Nabi gelar sajadah di kebun itu, Nabi sholat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendekat mengikuti Nabi SAW, memantau Nabi. Takut-takut ada orang yang macam-macam sama Nabi. Itulah para sahabat saking cintanya. Nabi sholat, sujudnya sangat lama. Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kok Nabi sujudnya lama ya? Saya takut ada apa-apa sama Nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf merapat ke sisi kanannya Nabi ketika Nabi lagi sujud. Begitu Abdurrahman bin Auf mendekat kepada Nabi, Nabi bangun dari sujudnya. Lalu tahiyat akhir, lalu beliau salam. Abdurrahman bin Auf lega karena Nabi ternyata nggak kenapa-napa. Dan Abdurrahman bin Auf langsung minta maaf. Ya Nabi, minta maaf ya kalau tadi terganggu karena saya yang ada di sebelah Anda. Saya takut Anda kenapa-kenapa ya Rasulullah. Kenapa Anda tadi sujudnya terlampau lama ya Rasulullah? Ditanya. Ya Rasulullah, kenapa tadi sujudnya lama banget? Kata Rasulullah, aku sujud lama karena aku gembira bahwa Allah mengutus Jibril. Jibril datang kepada aku, dia memberitahu bahwa umatmu akan dekat denganmu kedudukannya bila mereka memperbanyak sholawat kepadamu. Lalu turunlah ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang salawat untuk Rasulullah 1 kali salawat, Allah balas salawatnya berapa kali? Asyran, 10 kali lipat dari 1 salawat yang ia ucap. Maka lalu Sayyidina Abdurrahman bin Auf senangnya bukan main. Saya gembira ya Rasulullah, sungguh ini istimewa. Engkau menyampaikan ini pada saat turun, langsung kau sampaikan kepadaku, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk orang kaya yang tidak pernah meninggalkan sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersolawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau ketika disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sholawat yang paling ringan. InsyaAllah mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan dalam barisan Rasulullah, diakui Rasulullah, dan dipanggil Rasulullah untuk duduk di sebelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah, kadang kita diundang, tapi ketika kita diundang kadang kita nggak disapa. Kadang kita datang tapi kita nggak dikenali siapa dia. Makanya besok mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita kelak wafat, dibangkitkan kita dalam barisan Rasulullah, disapa Rasulullah, dikenali Rasulullah, dan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita buka An-Naml ayat 62. Hari ini kita mau 3 konsep tentang fondasi. Yang pertama Allah, yang kedua ikhtiar, yang ketiga tawakal. I-A-I-T. Ait Allah, ikhtiar, tawakal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Terakhir, amman yahdikum fi dhulumatil bar fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Hadirin, pelan-pelan nanti kita bahas ayat per ayatnya, kalau bisa prediksi-prediksi dari ayat ini. An-Naml ayat 62. Dipenggal dulu. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman, siapakah? Man, siapa? Yujib, yang bisa menjawab. Muttar idza da'ah, orang yang sedang dalam kesulitan apabila dia berdoa. Satu pertanyaan besar. Siapa yang menjawab orang yang sedang dalam kesulitan, kesusahan jika mereka berdoa? Siapa yang bisa menjawab doa-doa mereka? Allah. Waktu seorang ibu mendapati cucunya sakit parah, ibu ini nggak punya apa-apa. Ibu ini jauh dari kota, tinggal di tengah hutan sendirian. Beliau suaminya sudah wafat, anak-anaknya wafat, beliau tinggal sama cucunya. Cucunya kena penyakit syaraf. Dia hanya cuma punya doa. Ya Allah, berikan kesembuhan untuk cucuku. Allah buat seorang yang dokter syaraf ini mau seminar ke suatu kota, pesawatnya itu sudah take off, di atas pesawat cuaca kurang mendukung, akhirnya harus mendarat di bandara terdekat. Akhirnya karena waktu yang mepet, dia harus perjalanan darat. Mobil dikendarai, ternyata harus belok masuk ke tengah hutan, sebab karena hujan yang deras, pohon-pohon yang tumbang. Masuk ke tengah hutan, ternyata hujan itu tak kunjung reda, menyebabkan tanah-tanah di tengah hutan itu akhirnya belok sehingga ban mobilnya tidak bisa berjalan, tertahan karena tanah yang menjebak ban mobil tersebut. Mobil itu terjebak dalam tanah. Hujannya makin deras, terjebak dalam mobil. Kalau dia nggak segera keluar, bisa mobilnya nanti dihisap sama tanah. Dia memutuskan keluar. Di situ dilihatnya ada rumah jemaah. Diketuk pintu rumahnya, nenek membuka pintu rumah tersebut. Ada nenek-nenek dalam rumah tersebut. Dipersilakan duduk sama neneknya. Silakan tuan duduk. Tuan mau kemana? Saya mau ngisi seminar nenek di sini, tapi karena qadar Allah, ada pesawat saya harus turun, nggak jadi. Saya harus lewat darat karena waktunya mepet, ternyata ada pohon tumbang. Pohon tumbang ini membuat saya masuk ke tengah hutan. Dan sekarang disinilah kami. Dan kami sudah mencari sinyal untuk konfirmasi sama panitia, sinyal pun tak ada.
Ya sudah, tunggu sini ya Tuan, kami siapkan hidangan minuman untuk Anda. Disiapkan minuman. Tapi sambil dibuatkan minuman sama sang nenek, dokter ini matanya terpandang menuju kepada cucu yang terbaring lemah di pembaringan. Dia tanya sama ibu itu, "Nenek, mohon izin, itu siapa?" Kata neneknya, "Ini cucu saya sudah sakit syaraf sekian lamanya. Saya nggak punya apapun, saya nggak punya bagaimanapun, kita pun juga tinggal di pedalaman hutan, nggak punya tetangga kanan dan kiri. Saya pun bingung meminta bantuan kepada siapa, tapi saya yakin Allah satu-satunya yang akan memberi bantuan untuk saya dan cucu saya. Maka setiap hari saya berdoa semoga cucu saya cepat sembuh, lekas sembuh, lekas sembuh, lekas sembuh." Cucu yang sedang sakit di atas ranjang didatangi terus kemudian dengan dokter, oleh dokter tersebut. Dokter itu tanya, "Sudah berapa lama?" "Sekian." "Nenek tahu saya adalah dokter spesialis saraf terbaik di wilayah negeri kita, dan atas izin Allah lewat doa-doa nenek, Allah yang membuat pesawat saya harus mendarat tiba-tiba, Allah yang membuat ketika kita lewat jalur darat ada pohon yang tumbang, Allah membuat kendaraan saya belok masuk ke tengah hutan, Allah jugalah yang membuat ban roda saya berhenti tepat di dekat rumahnya nenek, sehingga saya di sini datang bertemu sama nenek. Dan nenek, dengan keahlian saya, insya Allah saya akan ikhtiarkan kesembuhan buat cucunya." Neneknya lalu bertakbir, "Allahu Akbar, maha baiknya Allah yang memberikan kami pertolongan, yang memberikan kepada kita semua pertolongan yang tidak pernah saya sangka-sangka. Terima kasih wahai dokter, terima kasih wahai dokter." Sejak saat itu dokternya terus kemudian bawa cucunya, lakukan pengobatan, ada treatment bagaimana segala macam. Cucunya pun dengan seizin Allah sembuh. Amman yujibul muttara idza da'a. Siapa yang bisa menjawab doa saat kita lagi sulit? Allah. Siapa yang bisa mendatangkan kemustahilan? Menurut semua manusia sudah mengatakan itu hal yang mustahil. Allah. Siapa yang bisa menjawab semua kegelisahan dalam relung jiwa kita selama ini? Allah. Amma yujib muttar idza da'a. Siapa yang memperkenankan doa-doa kita selama ini kita kesulitan, selama ini kita kesusahan? Lalu siapa yang menolong menjawab semua itu? Allah. Allah yang menjawab, Allah yang menolong, Allah yang membukakan pintu kebaikan itu, Allah yang menghadiahi kita tanpa batas. Allah. Ammay yujibul muttar idza da'a. Hadirin, kalau jamaah hari ini lagi dalam keadaan sempit, kalau hari ini jamaah lagi dalam keadaan bingung, gamang, gimana caranya supaya kita terlepas dari kesempitan yang sedang kita alami? Caranya begini. Angkat tangannya ke langit. Begini. Angkat tangannya ke langit. Tinggal bilang apa? Minta sama Allah. Bukankah kita berulang kali menghafalkan satu hadis yang masyhur? Sal tu'tah. Minta hambaku. Sal, ayo minta hambaku. Tu'tah, kamu akan diberi oleh Allah. Sal, terus banyakin minta lagi. Tu'tah, Allah nanti kasih lagi. Nabi Ibrahim meminta agar Allah tolong. Allah tolong saat mata manusia memandangnya nggak mungkin datangnya pertolongan. Dibakar dengan kayu bakar setinggi 3 lantai. Kayu bakarnya. Setinggi bangunan 3 lantai kayu bakarnya. Dibakar. Dimasukkan ke dalamnya. Akal manusia nggak bisa menjangkaunya. Mereka memandang Ibrahim masuk ke dalam api yang besarnya setinggi 3 lantai bangunan yang besar, maka sudah bisa dipastikan Ibrahim pasti akan hangus terbakar. Amma yujibul muttar idza da'a. Tapi siapa yang bisa menjawab kegelisahan, kesulitan, kesusahan seorang hamba yang benar-benar berdoa kepada Allah? Allah sendiri yang jawab. Ya Allah, tolonglah hamba. Ibrahim ditolong Allah. Ya naru kuni, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Gak cukup dingin, bardan, dingin, wassalaman,
dan menyelamatkan ala Ibrahim. Jadilah kamu api menjadi dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Karena kalau dingin doang, orang ada yang bisa mati karena kedinginan. Saking dinginnya orang bisa mati. Tapi bardaw wasalaman, bardan kedinginan, bardan dingin, wasalaman dan selamat dan keselamatan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Amma yujibul muttar idza da'a. Kemarin kisahnya Musa. Ketika Musa meminta kepada Allah diberi yang terbaik, ternyata datang jodohnya orang yang mau ngambil air untuk ternak beliau. Ternyata Allah izinkan bertemu sama Syekhun Kabir, bapaknya dari dua perempuan ini. Bapaknya suka tertarik sama attitude-nya Musa, dinikahkan sama anaknya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya itu. Amma yujibul muttar idza da'a. Siapa yang menolong Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau masuk ke sebuah tempat gua yang kecil, lalu orang-orang kafir Quraisy sudah memberi ultimatum, siapa yang dapat Muhammad hidup atau mati dikasih 100 ekor unta terbaik di kota Mekah. Pada hari itu unta senilai dengan mobil pada hari ini. Siapa yang dapat kepalanya Muhammad, 100 ekor unta. Semua berbondong-bondong ngejar Muhammad, hidup atau mati dikejar, karena hadiahnya menggiurkan. Semua mata tertuju kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sembunyi dalam gua. Mereka datang. Tepat di mulut guanya, betisnya orang-orang kufar yang mengejar Rasulullah telah terlihat dari wajah dan penglihatannya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Rasul dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi, dia meminta kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar khawatir akan tertangkap, dan pasti kalau mereka melihat ke arah lutut mereka, mereka akan menangkap kita, kata Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Rasul pun juga pernah mengatakan, andai-andai mereka melihat ke arah kaki mereka, mereka akan mendapati kita di sana. Tapi waktu itu ada dua asar, ada yang mengatakan laba-laba membuat jaring di depannya, sehingga mustahil. Kalau laba-laba ada di mulut guanya, di dalamnya ada orang, itu mustahil. Maka orang ini nggak ngecek daripada apa yang ada dalam gua tersebut, sebab karena ada satu laba-laba, atau riwayat yang lain, ada yang mengatakan athar yang lain, ada burung yang bersarang di sana, membuat sarang bertelur di sana. Amma yujibul muttar idza da'a. Siapa yang menjawab orang yang lagi kesulitan kalau bukan Allah? Tidak ada, cuma Allah. Apa kesulitan kita? Apapun itu, belum menikah, ada permasalahan rumah tangga, ada permasalahan mendambakan keturunan, ada permasalahan dalam rezeki, dalam karir, dalam bisnis, ada permasalahan dikhianati oleh rekan bisnis, rekan kerjanya, ada permasalahan-permasalahan difitnah begini dan begitu. Amma yujibul muttar. Siapa yang bisa menjawab kesulitan kita? Ya Allah. Idza da'a, tapi syaratnya satu. Idza, apabila da'ah, kamu memanggilnya. Maksudnya berdoa kepada Allah. Amma yujibul muttar. Allah jawab kesulitan-kesulitanmu. Allah jawab kesusahanmu. Idza, apabila da'ah, kamu berdoa. Apabila kamu mau manggil Allah. Ya Allah. Kalau ada darurat, jamaah udah tahu harus nelfon berapa? 911. 911. Kalau dalam keadaan darurat, emergency, call 911. 911. Halo Pak, di sini kebakaran. 911 di calling. Kita punya fast respon, bahkan melebihi fast responnya 911. Kalau kita telepon 911, masih ribet. Pencet sekian. Untuk bahasa Indonesia tekan 1, untuk bahasa Inggris tekan 2, untuk bahasa Cina tekan 3, untuk bahasa... Keburu meninggal orang yang... Itu pun kalau nyambung. Maaf, Anda sedang dalam antrian, silakan menunggu. Maaf, Anda sedang... Baru nelpon udah nunggu 3 menit, Masya Allah. Begitu, iya ibu dengan siapa saya bicara? Nut. Maaf, pulsa Anda habis. Terus gimana kita mau ditolong nih?
Allah nggak pakai jemaah. Jemaah coba ketemu sama orang yang hebat. Oh maaf ya, nanti hubungin asisten saya. Oh maaf ya kalau ini begini. Kalau Allah enggak. Allah nggak pernah bilang, nanti kamu hubungin asisten saya dulu ya. Oh kamu nggak bisa langsung berdoa sama aku. Kamu harus begini. Enggak, Allah tinggal bilang, ya Allah, fakul ya Allah. Kalau dunia menghantam hidupmu, fakul ya Allah, ucapkan ya Allah. Kalau dunia datang membuatmu sempit, qul ya Allah, berdoalah ya Allah. Kalau dunia datang tiba-tiba membuatmu benar-benar runyam, mentalmu drop, hatimu hancur porak-poranda, wajahmu entah kemudian hendak engkau hadapkan kemana, faqul ya Allah, ucapkan ya Allah. Saat himpitan dunia terasa menyesakkan dada, faqul ya Allah, ucapkan ya Allah. Amman yujibul muttar. Muttar kita tuh beda-beda. Muttarnya kita masing-masing. Ada yang muttar kesulitannya kesehatan. Ada yang muttarnya masalah jodoh. Ada yang muttarnya masalah rezeki. Ada yang muttarnya masalah keturunan. Ada yang muttarnya masalah pasangan. Ada yang muttarnya rekan bisnis. Amma yujibul muttar. Siapa yang menjawab orang yang sedang muttar, kesulitan, kesusahan, bingung, idza da'a. Kalau bukan Allah, asalkan syaratnya dia berdoa. Berdoa hadirin. Hadirin tuh akan benar-benar tahu khasiat doa kalau kita benar-benar berdoa dengan penuh penghambaan dan gak ada di hati kita selain Allah. Dan kita perlu 3. Ini yang tadi saya sampaikan. A, I, T. A-nya Allah, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Kadang I-nya ini lengkap. Orang dari A maunya langsung ke T. Dari Allah langsung tawakal. Padahal 3-nya ini satu kesatuan. Allah sebagai pondasi utama kita bergerak, beramal salih, berbuat, berbicara, berucap, memposting. Karena Allah, I-nya itu ikhtiarkan yang terbaik. Kadang orang lengkap dari A, Allah langsung maunya T aja. Tapi mereka males. Apa penyebab kemunduran kita? Penyebab kemunduran kita adalah rasa malas. Sekarang kita bilang, kaum muslimin sekarang mundur ya, kasihan ya. Dulu padahal kita memimpin. Dulu memimpin. Kenapa dulu memimpin? Sayyidina Abu Bakar tuh rajin banget jemaah. Para sahabat tuh memimpin karena mereka rajin-rajin banget. Umar bin Khattab pernah berjanji, pagi ini saya pasti bisa mengalahkan Umar. Kata Umar, pagi ini saya pasti bisa mengalahkan Abu Bakar dalam berbuat baik kepada seorang nenek yang sudah sepuh yang saya mau bantuin kehidupan beliau. Sayyidina Umar datang sebelum subuh. Tok tok tok, nenek, assalamualaikum. Begitu dibuka, ada Sayyidina Abu Bakar dan asistennya sudah jenguk nenek itu, ngasih bekal nenek itu, ngasih gandum ke nenek itu, bersihin rumah nenek itu, dan ngasih hadiah pada nenek itu. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, sungguh, aku berlomba dengan Sayyidina Abu Bakar, dan aku mengakui bahwa dia lebih unggul dari diriku. Rajin. Apa faktor kemunduran kita? Karena males. Sering bilang kose-kose, engkondise atau apa? 5 menit lagi, 1 menit lagi, nanti kalau udah komat. Itu yang membuat kita akhirnya mundur kan? Rasa malas. Mereka berjaya, ya mereka rajin. Mereka rajin datang ngaji kepada Rasulullah, taklim sama Nabi, rajin memperbaiki diri, rajin muhasabah, rajin baca Qur'annya. Kita ini nggak kurang ilmu jamaah. Kita kurang amal. Kita nggak kurang ilmu tapi kita kurang amal. Hari ini jamaah buka TikTok itu ilmu semua di TikTok. Buka Instagram, ilmu semua di Instagram. Buka, semuanya ilmu semua tuh hadirin. Penyebab salah satu faktor kemunduran kitanya adalah rasa malas.
Tapi kalau melihat hadirin yang udah rajin, dari jam 6 pagi udah ketok-ketok, Mbak Elena bukain. Dibuka, Masya Allah, udah serajin itu. Optimis dengan pertolongan Allah, 5 tahun, 10 tahun ke depan, lahir dari hadirin semua anak cucu keturunan yang salih salihah, pemimpin-pemimpin yang salih, yang kelak akan banyak berbuat baik untuk umat. Amma yujibul muttar. Asalkan kalau kita muttar, lagi keadaan sulit, susah, idza da'a, langsung segera berdoa. Allah, yang pertama Allah, yang kedua harus ikhtiar. Ikhtiar itu ranah kita. Lampu ini nyala, bukan hanya sekedar doa, ya Allah lampu nyala, ya Allah lampu nyala, ya Allah lampu nyala. Tapi kita nggak mau nyetekin, jalan sedikit ke pojok sana, ada tombol lalu dipencet, cetek gitu. Sampai kapanpun ini nggak nyala-nyala kalau kita nggak jalan. Bismillah ya Allah, berkahi listriknya, nyalakan lampunya, jadikan lampu ini lampu yang penuh keberkahan. Bismillah, cetek, nyala. Ada ikhtiar. Bismillah ya Allah, kipas anginnya juga ditarik, nyala. Bismillah ya Allah, ikhtiar jemaah. Jadi tiga paket ini satu kesatuan. Allah, ikhtiar, tawakal. Orang jangan longkap dari Allah langsung boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Tapi kan kalau dia nggak ikhtiar, sama dengan mengindikasikan malas. Maunya kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kerjaan mimpi. Gimana ceritanya? Kerjaan malas-malesan, hanya cuma sekedar angan-angan. Gimana ceritanya? Mau muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kerjaan bermalas-malas ria. Gak ada. Kerja keras. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallaha hiyal jannah. Sabda Nabi, sesungguhnya yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan mahal itu adalah syurganya Allah. Dan mahal harga syurga itu jemaah. Gak bisa dibayar dengan berapapun nominalnya. Syurga itu sangat mahal, sangat prestis. Amma yujibul muttar idza da'a. Jadi konsep idza da'a, berdoanya kita itu, satu, melibatkan Allah. Dua, mengimbangi dengan ikhtiar. Tiga, tawakal Allah. Pasrahkan semua, kembalikan semua urusannya kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik. Berikutnya ayat yang sama. Wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Dan Allah yakshifus su', menghilangkan kesusahan yang kamu rasakan. Hadirin tuh kalau mau hilang kesusahan yang lagi kita rasa, kadang tahu-tahu Allah kirimkan rasa sedih. Ibtalahum bil huzn. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, kadang diujinya hamba itu dengan sedih. Gak tahu aja, tiba-tiba nangis aja. Ya Allah, nyesek banget. Tahu-tahu nangis aja. Ya Allah, kenapa sih? Tahu-tahu nangis aja. Ibtalahum bil huzn. Kalau Allah uji dengan kesedihan, uji dengan tangisan, tanda Allah lagi sayang sama kita. Itu tanda Allah lagi ingin kita dekat-dekat sama Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Atau dalam riwayat yang lain, sesungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, kaum itu pasti akan diuji sama Allah. Individu juga sama, individu yang Allah cinta pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Allah juga yang menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi. Yang izinkan kita memimpin itu Allah. Allah yang menjadikan Anda khulafa'al ardh, memimpin di muka bumi. Anda mimpin siapa? Ada yang mimpin anaknya, ada yang mimpin keluarganya, ada yang mimpin daripada jadi backbone, tulang punggung keluarganya. Dia anak pertama, ayahnya mohon maaf sakit, ibunya mohon maaf sakit. Sebagai kakak pertama, anak pertama, perempuan, dia berjuang untuk menghidupi keluarganya.
Yaj'alukum khulafa'al ard. Allah yang menjadikan kalian pemimpin di atas muka bumi. Ada yang bahkan punya karyawan, ada yang bahkan suaminya menjadi orang yang jabatannya tinggi, ada yang. Siapa yang memberikan kepemimpinan itu? Allah. Menitipkan amanah itu? Allah. Memberi pangkat di pundak kita itu? Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Allah jadikan kalian pemimpin di atas muka bumi. Allah yang menjadikan. Allah mau kamu aku jadikan, aku mau peranmu untukku. Pasti begitu. Karena Allah yang menjadikan. Terus ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Maksudnya Allah kayak bilang, loh, waktu kamu sempit, aku yang nolong. Waktu kamu susah, aku juga yang nolong. Waktu kamu sedih, aku juga yang nolong. Waktu kamu lagi down, aku juga yang nolong. Waktu kamu lagi bingung, aku juga yang menolong. Waktu kamu berjaya, aku yang menjayakan. Waktu kamu punya karyawan, aku yang menitipkan karyawan itu kepadamu. Waktu tokomu omsetnya miliaran, aku yang menitipkan omset itu kepada rekeningmu. Ailahum ma'allah. Apakah sekarang kamu menduakan aku? Apa jemaah? Perasaan kita aja, kita tolong dia. Susah, kita angkat. Dia lagi sedih, kita bahagiakan. Dia lagi gak punya, kita berikan. Dia lagi minta tolong, kita tolong. Dia lagi butuh kita di sampingnya, kita siap mendengarkan setiap curhatannya. Ailahum ma'allah. Lah, kalau diterjemahkan kepada kita, kok dia mencari yang lain? Apa perasaan manusia? Pasti sedih, kecewa. Oh, ternyata begini ya. Allah tuh tidak sama seperti makhluk. Allah gak sama. Manusia walaupun sudah banyak mengecewakan Allah, Allah tetap, sini hambaku, gak apa-apa. Aku tahu dulu kamu hilang handphone datangnya ke dukun kan? Mbak dukun, ya handphone saya siapa yang ngambil, tolong dong. Gak apa-apa, udah sini kamu pulang, kamu taubati yang dulu, sekarang kamu balik ke aku. Itu Allah. Wah, kalau manusia udah tiada maaf bagimu. Tapi kalau Allah, Allah tetap yang paling memaafkan. Tapi kan Allah nanya, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. Apakah dengan semua pertolongan yang aku berikan untukmu, terus kamu mencari Tuhan lain selain aku? Kamu masih mengandalkan kepada selain aku? Kamu masih meyakini adanya pertolongan selain dari pertolonganku? Kebangetan jemaah. Kebangetan. Kalau kita masih mengandalkan di kepala kita ini selain Allah tuh kebangetan. Sangat kebangetan. Kita bilang, yang nolong saya itu ini loh, yang nolong saya itu. Kalimat yang tepat tuh, Allah nolong saya, wasilahnya beliau. Allah nolong saya, wasilahnya beliau. Itu kalimat yang tepat. Ailahum ma'allah. Jangan ada di hati kita sesuatu selain Allah. Di hati kita ini cukup ada Allah. Dunia di tangan, jangan masuk ke hati. Di hati hanya ada Allah. Anda khidmat kepada pasangan karena Allah. Anda mencucikan baju pasangan karena Allah. Anda mengantar anak Anda sekolah karena Allah. Anda berinfak karena Allah. Anda berderma karena Allah. Anda ngapain aja karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Rasulullah SAW tuh ngajarin kita banget arti melakukan sesuatu karena Allah. Hadirin, kalau jemaah
ngaji. Dicaci, dimaki, diancam, mau dibunuh. Kalau kelasnya kita sampai ada ancaman misalkan mau dibunuh, milih ngaji tapi dibunuh, atau nggak ngaji tapi nggak dibunuh? Pilih? Ya, pilih ngaji le aman. Pilih ngaji dan aman. Maksudnya kita ini belum ada secuil loh jemaah daripada ujiannya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW itu nggak ikhlas, udah mutung dari lama Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW nggak ikhlas, dari lama Rasul udah berhenti berdakwah. Saat dicaci, dimaki, diludahi, dilempar kotoran unta, dibuat makar mau dibunuh, udah berhenti dari lama. Tapi ternyata yang Rasul ajarkan pada kita dan beliau teladankan pada kita arti ikhlas karena Allah. Apapun rintangan, halangan yang ada di hadapan, dihadapi dengan perwira, dihadapi dengan tenang, lapang dada. Gak masuk gitu. Kalau kita mungkin udah dekam di dalam kamar 7 hari 7 malam gak keluar-keluar tuh jemaah. Dengan satu fitnah yang melesat mungkin udah membuat kita diem di rumah 1 bulan gak keluar-keluar. Rasulullah difitnah, jalan berdakwah. Rasulullah dilempar batu, tetap jalan dakwah. Gak mutung sama sekali. Itu makna ikhlas. Melakukan sesuatu karena Allah. Ailahum ma'allah. Lalu kalian mengadakan Tuhan lain selain Allah? Lalu kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Tidak. Tidak boleh. Kalaupun itu dilakukan, qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali nikmat Allah yang kalian ingat. Aduhai, kenapa kalian ini dikit banget ya mengingat karunia-Nya Allah? Padahal nafas gratis atau bayar? Mata gratis atau bayar? Lisan gratis bayar? Lidah gratis bayar? Sendi tangan ini gratis atau bayar? Semuanya gratis. Qalilan, sedikit sekali kalian ini. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit banget kalian ini mau bersyukur, mau ingat-ingat nikmatnya Allah. Kalau jamaah sehat selama 30 tahun, di umur 31 tahun jamaah sakit, yang diingat sehatnya 30 tahun atau sakitnya yang 1 bulan? Sakitnya yang 1 bulan yang diingat. Padahal nikmatnya udah 30 tahun. Kemana aja nikmat 30 tahun itu gak kita syukuri? Jamaah, ada orang nih, kita kasih uang 100.000. Tadinya dia punya uang, enggak. Terus kita kasih uang 100.000. Udah, datang lagi temennya dia, set, kita kasih uang 500.000. Kira-kira nih yang pertama ngelihat yang kedua, gimana sikapnya? Biasanya iri. Loh, kok saya dikasih 100.000, dia dikasih 500? Padahal sebelumnya dia punya uang enggak? Nggak punya. Terus jadi punya uang 100.000. Tapi karena ngelihat tetangganya yang lain, dia lupa nikmat yang sudah diterimanya yang 100.000 itu. Padahal ternyata 500.000 yang dikasih itu, Mas, 500.000 nih, tolong beliin itu di depan 450.000, 50.000-nya buat jenengan. Kita nggak tahu loh jemaah. Kita ngelihatnya itu lebih banyak, itu lebih banyak. Kita nggak tahu lebih banyak. Tapi ternyata setelah dipotong keperluan ini, keperluan ini, keperluan ini, ujung-ujungnya bahkan bisa lebih sedikit dari yang kita terima. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi kenapa kalian tuh sedikit sekali ingat Allahnya? Allah yang ngasih nikmat, kalian lupakan. Allah yang kasih rezeki, kalian tinggalkan. Gimana caranya supaya Allah gak pernah pergi meninggalkan kita? Coba jemaah. Gimana caranya supaya Allah gak pernah pergi meninggalkan kita? Caranya cuma ada 2. 1, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Gimana caranya agar Allah gak pernah meninggalkan kita? Ada 2 caranya.
Fadhkuruni. Yang pertama, sering-seringlah mengingat Allah. Azkurkum, Allah pasti ingat kita. Cara yang kedua, agar Allah tidak pernah meninggalkan kita, washkuruli wala takfurun. Perbanyak syukur, jangan kufur. Gimana cara agar supaya Allah tidak pernah meninggalkan kita? Cara yang pertama, sering-sering mengingat Allah. Cara yang kedua, perbanyak syukur, jangan kufur. Itu caranya. Mau ditemani Allah, mau disupport Allah, mau terus dibersamai Allah, mau terus didukung sama Allah, mau terus di backup sama Allah. Caranya tadi, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian tuh harus banyak mengingat Allah. Kalian harus banyak mengingat aku, kata Allah. Kalau kalian makin banyak mengingat aku ingat kalian. Washkuruli, kalian harus banyak bersyukur, wala takfurun, dan jangan kufur. Selalu ada yang bisa disyukuri kalau mau bersyukur. Dan selalu ada yang kurang kalau kita selalu melihat kepada kekurangan. Jamaah punya kediaman yang hari ini jamaah tempati. Kalau jamaah mau bersyukur, sebagus apapun kediaman orang yang mereka posting di sosial medianya, gak akan membuat hati Anda bergeming untuk mengkufuri nikmat Allah, kecuali Anda pasti bersyukur. Alhamdulillah, kediaman ini yang aku punya, maka baiti jannati. Kediaman saya adalah syurganya saya. Mau manusia bilang, aduh rumah Anda jadul, aduh rumah Anda jelek, aduh rumah Anda gini. Enggak. Kalau kita bersyukur, selesai. Semua ucapan manusia gak akan ada efeknya. Tapi kalau jamaah kufur, rumah magrong-magrong, rumah mewah megah, gak akan pernah membuat kita cukup kalau kita terus kufur nikmat. Makanya kuncinya ada dua. Gimana cara agar Allah terus membersamai kita? Cara yang pertama, sering-sering mengingat Allah. Cara yang kedua, perbanyak syukur, jangan kufur. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Bukankah Allah yang memberimu petunjuk pada saat kamu dalam kegelapan di darat maupun di laut? Fil barri wal bahr. Allah kayak bilang gini, kemarin tuh waktu kamu kesusahan, yang ngasih kamu jalan bisa kenal sama fulan, terus fulan ternyata menjadi wasilah penyelesaian atas permasalahanmu, itu siapa? Allah kan? Bukankah waktu kamu ada dalam kegelapan laut, Allah tolong? Dalam perut ikan paus, 3 kegelapan kata ulama. Nabi Yunus itu punya amalan yang ini mengeluarkan beliau dari 3 kegelapan. Kegelapan pertama, kegelapan malam. Kegelapan kedua, kegelapan perutnya ikan paus, karena di dalam perut ikan paus. Kegelapan yang berikutnya, kegelapan di dasar lautan yang paling bawah. Tapi Allah tolong Nabi Yunus. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kalau hadirin hari ini yang sedang dalam kesulitan teramat sangat berat, dengan berat beban yang hampir membuat dada ini terasa sesak, amalkan doanya Nabi Yunus ketika ada di perut ikan di dasar lautan dalam kegelapan malam. Doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang mengamalkan ini, Allah bebaskan dari kegelapan-kegelapan yang menyelimuti hidupnya, dari kesulitan yang selama ini menghantui pikiran-pikirannya. La ilaha illa anta. Coba diulangi. Subhanaka inni kuntu minaz. Sudah hafal semua?
Diulang 2 kali. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah aku. Kuntu, benar-benar aku. Minadh zalimin. Termasuk orang-orang yang sering berbuat zalim. Banyak taatnya atau banyak maksiatnya kita ini jemaah? Sama yang ngomong juga iya. Banyak pahalanya atau banyak dosanya kita ini jemaah? Aduh. Pagi bangun-bangun udah buat dosa. Pagi bangun-bangun udah komentar di sosmednya orang. Pagi udah batin. Bangun tidur bukannya hayya 'alas shalah. Pagi bukannya sholat, bangun tidur langsung nyari. Gak cukup nyari HP mah macam-macam ya, orang nyari HP. Ada yang cuma ngeliat jam berapa sih? Oh, ya udah. Tapi ada yang nyari HP, lanjut buka story. Di story scroll dulu, lihat-lihat dulu. Oh, hari ini dia lagi pergi ke sini. Oh, hari ini dia tahajud. Oh, hari ini dia enggak. Oh, ini yang enggak posting tahajud mesti bangunnya siang nih orang nih. Terus kita udah batin yang macam-macam tuh. Bangun tidur bukannya berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dasar aku. Kan gitu ya. Hadirin, kalau lihat orang bilang gini. Sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Kalau melihat orang lain berbuat salah, seburuk-buruknya orang lain masih lebih buruk diri kita atau diri sendiri. Imam Nawawi pernah bilang itu soalnya dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kamu lihat orang, bilang aja orang itu lebih baik dari dirimu. Melihat yang lebih tua, bilang, Masya Allah, ibu, bapak, secara usia ayahanda lebih senja, dan pasti secara amal pun juga ayahanda ibunda lebih banyak. Gitu. Melihat kepada yang muda, duh anak muda gak ada dosa, sedangkan kami yang sudah tua banyak dosanya. Pagi udah batin yang enggak. Siang masih lanjut tuh, nganter anak sekolah ketemu, Jeng sini dulu. Aduh, Ustazah ini tuh katanya ini loh, Ustaz ngomongin Ustazahnya yang ngajarin anak kita. Ya Allah. Ntar pulang juga ketika jemput, udah selesai. Sebentar ya, saya tak ngaji dulu. Jam 8 sampai jam 9 ngaji, jam 10 jemput anak. Pas jemput anak ada masa tunggunya sekian menit. Nah, ujian lagi. Macam-macam kita nih jemaah. Istighfar 3 kali jemaah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang menolong kamu ketika kamu gelap? Siapa yang menolong kamu di darat? Siapa yang menolong kamu di laut? Allah lagi-lagi yang menolong kita. Wa may yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih. Dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah. Ailahum ma'allah. Apakah di sisimu ada Tuhan selain aku? Allah paling gak suka diduakan. Jangankan Allah. Lah, manusia aja gak suka di nomor 2 kan. Maunya di nomor 1 kan. Maunya kalau datang gak usah ngantri, udah langsung aja. Ibu, ya silakan ibu.
Yang ngantri pada ngelihat itu siapa, itu toto dapat. Kita aja nggak mau di nomor 2-kan, maunya di nomor 1-kan. Padahal siapa yang lebih berhak di nomor 1-kan? Allah atau kita? Yang paling berhak di nomor 1-kan tuh Allah, jemaah. Kita mau nomor sekian juga, ya itu memang kita. Tapi Allah harus jadi nomor 1 di hati kita. Ailahum ma'allah. Ta'alallahu amma yusyrikun. Allah tetap yang maha tinggi sekalipun kalian berbuat musyrik. Datang kepada dukun, gak akan pernah bisa mengalahkan hebatnya Allah. Datang kepada orang yang bisa membuat jampi-jampi lah, inilah, itulah, membuat penglaris lah, membuat tokonya orang jadi gak laris lah, ketutup lah. Katanya ada yang ketutup jodoh, ada yang ketutup toko. Saya lewat ke situ, tapi tadi tutup loh. Enggak, buka. Tutup. Enggak, buka. Saya itu ngeliatnya tutup. Emang kamu ngeliat dari mana? Ngeliatnya dari rumah. Ya pantas dari rumah mah gak kelihatan, ketutup banyak toko-toko yang lain. Ada orang macem-macem. Enggak, emang itu sebenarnya ada nggak sih toko tutup atau ketutup jodoh atau ketutup apa? Nggak ada, jemaah. Nah itu buktinya jodoh kita tuh ada, tenang aja. Tapi 2 kemungkinan jodoh kita, kalau bukan makhluk bumi berarti makhluk. Kalau bukan makhluk bumi berarti makhluk surganya. Jodoh kita gitu aja kan? Ya kalau masa yang makhluk halus, waduh. Makhluk bumi, ya makhluk surganya Allah. Jodoh kita tuh sudah ada, jadi tenang aja. Kalau belum ketemu di sini, ketemu di sana. Ada sahabat Nabi, mujahid, jomblo fisabilillah, masuk ke medan jihad, medan pertempuran. Meninggal, Nabi tuh lagi mau nengokin beliau. Lalu Nabi malingkan wajah beliau begini. Ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan? Karena aku melihat ada bidadari-bidadari hendak menjemput rohnya pemuda ini. Makanya aku palingkan wajahku. Terus begitu selesai dia diangkat, lalu terus kemudian dimakamkan. Karena mati syahid kan gak perlu dimandikan, gak perlu dikafankan, langsung dimakamkan. Jadi jodoh kita tuh ada. Tapi saya udah umur 21 nih, belum datang-datang. Nah aja. 21, 22, 23, 24, bismillah. Allah akan memberi di waktu yang terbaik, yang paling tepat menurut Allah. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Cari sekutu selain Allah. Kalau enggak, pasti bonyok hidup kita, binasa hidup kita, hancur hidup kita. Cari teman selain Allah. Maksudnya, cari penolong selain Allah. Kalau enggak tambah hancur jemaah. Datang ke dukun emang dikiranya bakal jadi solusi. Sampai sana suruh beli cincin. Katanya cincin ini bisa mendatangkan penglaris. Satu hari omset 100 juta. Cincinnya dijual dengan harga 5 juta. Kok ada yo percayanya gitu loh, cincinnya dibeli 5 juta. Harusnya kalau dia yakin cincinnya bisa mendatangkan 100 juta gak usah dijual. Lah berarti orang yang datang kepada tanda petik orang pintar adalah mereka yang tidak. Orang yang datang kepada sebutan paranormal adalah mereka yang tidak. Tinggal minta kan begini. Itu dibaca ayatnya. Coba dibaca, resapi, pahami. Amman yujibul muttara idza da'ah. Ayat 62 An-Naml. Siapa? Amman. Siapa yang bisa yujib, menjawab muttar, kesulitanmu, kesusahanmu, kegundahanmu, kebingunganmu, kegalauanmu, idza da'a, kalau bukan Allah, selama kamu mau berdoa. Artinya
Kita nih udah nggak perlu khawatir lagi nih. Aduh tapi saya bingung ya gimana ya. Aduh tapi saya, aduh ya Allah, aduh tiba-tiba tato sedih, nangis nggak jelas. Gampang, tinggal begini loh jemaah. Tinggal angkat, Allah turun bantuan. Kalau kita angkat tangan, Allah langsung turunkan bala bantuan. Anda angkat tangan, nanti Allah turunkan bala bantuan. Dikasih pasukannya Allah. Pasukan Allah itu gak kelihatan. Pasukan Allah itu kerasa. Memang gak kelihatan secara kasat mata, tapi pertolongan pasukan Allah itu kerasa. Tiba-tiba Allah yang nolong. Tiba-tiba Allah gampangin. Tiba-tiba Allah mudahin. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Kita kenal aja. Gara-gara beli somai. Mas, iya mbak yang ini. Oh iya. Akhirnya ngobrol. Kok sekali pertemuan nyambung. Dari pertemuan yang nyambung itu ada perasaan senang. Akhirnya yaudah yuk saya tolong. Ditolong sama orang yang kenalan ketika beli somai. Cara Allah nolong tuh begitu. Ammay yujibul muttar idza da'a. Kesulitanmu Allah yang nolong. Syaratnya idza da'ah, banyak berdoa. Jangan ada lagi yang gak doa. Habis ini doa. Jangan ada lagi yang menganggap sepele doa. Habis ini mahal jemaah. Doa tuh mahal. Harta terbaik, senjata terampuh yang kita punya adalah doa. Doakan kami, doakan kaum muslimin, doakan tetangga. Kalau ada yang sukses, doain biar tambah sukses. Jangan dihasati, jangan diiriin. Dia kan buka toko baru tuh karena emang, waduh, dia tuh buka toko baru kan emang karena bla 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 bla. Jangan dihasad. Orang kalau udah hasad, yang rusak itu hatinya sang pendengki orang yang hasad. Berkah selalu jamaah. Selalu ada waktu yang sangat cepat berlalunya. Gak kerasa udah jam 9. Nanti kapan waktu mungkin kita adakan ngaji full dari subuh sampai maghrib gitu ya jamaah. Daurah spesial atau mungkin ngaji khusus sehari full dari ba'da subuh, lalu breakfast, habis itu lanjut lagi duha, sebelum zuhur berhenti, ba'da zuhur ngaji lagi, ba'da asar ngaji lagi, maghrib selesai penutupan pulang gitu. Siap jemaah? Wah ini luar biasa. Nanti mudah-mudahan ya jemaah, mudah-mudahan ntar dikasih kesempatan bisa ngaji terus. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna laka dzakkarin. Allahumma ij'alna laka syakkarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين.
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استر عيوبنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عورات نساء المؤمنين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل